doa-doa kan untuk memantapkan apa namanya, psikologis pasien atau psikologis yang penderita aja. Apalagi ditambah ditonton sama sanak keluarga kan kayak gitu. Wah, doanya ya kan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Java Kembang. Kali ini kita akan membahas sebuah media yang digunakan untuk apa dan berfungsi apa. Sebelum kita memulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ya, kan kali ini kita akan membahas sebuah media. Kebetulan media ini nanti kita akan ulas Media penyembuhan ya, media penyembuhan yang atau dipercaya kan. bisa digunakan hal yang lain. Kali ini kita akan menggunakan telur, teman-teman, sebagai media. Gimana ya untuk penggunaan media telur itu sebagai, kalau kata misal untuk penyembuhan. Telur sebagai media penyembuhan alternatif, dan seperti itu. Yang dimana ini umpama ya, kan biasa yang populer itu kan telur Jawa, ya, telur kampung, telur ayam kampung kan seperti itu. Ini kan boiler. Ini kan yang sering dipakai oleh para spiritualis untuk melakukan media penyembuhan, entah mengangkat santet, entah mengangkat penyakit macam-macam, entah mengobati hal-hal yang berhubungan dengan non medis kan seperti itu. Sampai nanti dibuka isinya ada paku, itu benar nggak sih? Ada kawat, ada sesuatu yang apa aneh-aneh kan gitu. Kalau dipecah itu ada jarumnya, ada pakunya. Hal itu dulu, saya bilang dulu mungkin di era, bukan era ayah ya, karena ayah sendiri tidak menemukan hal-hal seperti itu ketika dimintai bantuan untuk mengobati penyakit santet. Ayah meyakini kan berarti dulunya mungkin pernah. Tapi untuk di era kesini yang saya bilang sesuatu itu berhubungan dengan frekuensi benar-benar sunyi senyap, itu ayah rasa nggak ada yang bisa. Kalaupun sekarang masih dipertunjukkan, dipertontonkan kan seperti itu ya udah bahasanya trik dan intrik, entertain aja. Karena seperti ini sebenarnya nggak salah ya bilang apa namanya, para praktisi itu melakukan entertain seperti itu, karena pasien sendiri kan perlu pembuktian, dalam arti membuktikan sesuatu yang berhubungan dengan psikologis dia. Lah, tujuan dari para praktisi itu kan untuk menambah keyakinan itu ya, menambah psikologis dia akan sesuatu yang berhubungan dengan benda yang atau penyakit yang masuk di dalam tubuhnya ini benar-benar sudah ditransferkan ke sini. Begitu ini dipecah kan ya gitu, badalah, paku, jarum, macam-macam kan seperti itu. Terus pasien sendiri kaget dan dalam arti gini, dia percaya, oh penyakitku alhamdulillah udah sembuh. Padahal itu sebenarnya antara apa namanya bagian dari trik itu tadi, tapi nyatanya trik tersebut itu bisa untuk menaikkan imunitas pasien. Tapi ketika ayah mengobati pasien ayah yang terkena santet dengan media telur, apakah ada juga jarumnya? Nggak ada ya. Jadi bahasanya gini, ini memang buat media. Ini bukan telur ayam kampung ya pemirsa.
Ini hanya sampel aja. Jadi medianya itu ini hanya sebagai perantara untuk meringankan apa namanya beban menyerap, mengabsorpsi sebagai media penyerap aura atau energi kotor. Jadi gini bahasanya, kalau ayah sendiri ya menggunakan ini, ayah akan mencari telur yang pagi baru menetas. Jadi jangan beli di warung-warung, pagi yang baru menetas, atau pesen yang punya kandang ya, kandang ayam, yang punya pelihara ayam kan gitu. Ya pagi ambil lah, setelah ambil baru katakanlah akan melakukan terapi kan, seperti itu. Tadi kan benar-benar fresh telur yang iya, telur ayamnya. Jadi dia masih kandungan energi murni alamnya masih ada. Nah di situ dia sebagai bahasa ayah gini, telur ini hanya media spon ya, pamannya kita mencuci piring, dia hanya spon yang menyerap sabun untuk membasuh kotoran. Setelah selesai diperes lagi, sudah nggak dipakai. Jadi tapi dia tidak menjadi unsur sebagai penyembuh, dia hanya sebagai unsur menyerap energi negatif. Jadi katakanlah benda pasiennya ya, ini ini telur ini. Doa-doa kan untuk memantapkan apa namanya, psikologis pasien atau psikologis yang penderita aja. Apalagi ditambah ditonton sama sanak keluarga kan kayak gitu. Wah, doanya ya kayak gitu. Tapi sebenarnya telur itu fungsi istilahnya, ayah bilang seperti spon. Ketika dia kata ini terdeteksi terkena sesuatu yang berhubungan dengan non medis itu tadi, dia sebagai menyerap energinya aja. Kita ini sebagai istilahnya sebagai bagian dari vakumnya, menarik energi negatifnya, aura negatifnya itu akan terserap di dalam telur tersebut. Nah, setelah ini dirasa sudah cukup, sudah penuh ya, ini disterilkan, entah dibuang atau apa. Tapi kan kadang setelah itu buat sosonan, dipecah, dilihat, lo ini ada, lo ini nggak seperti itu, karena ini metafisik. Untuk menuntaskan metafisik ya tetap sesuatu yang larinya ke metafisik, yang gaib. Ini kan di dalamnya masih gaib ini. Ketika ini dipecah, dia sudah tidak gaib karena kelihatan. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan metafisik, penyelesaiannya juga dengan metafisik. Sama aja psikologis manusia. Psikologis manusia itu kan tidak terdeteksi, mental manusia itu tidak terdeteksi ya. Tapi ketika dia naik kan seperti itu, akan bisa menunjukkan sesuatu perubahan. Sama aja, ini tadi kembali lagi ke telur. Ke telur ini hanya sebagai media narik energi negatifnya. Tetap dalam proses pengerjaannya kan berarti kan ini penyerapan energi negatif untuk diserap, terus harus ada dalam ruangan atau apa itu yang berhubungan dengan wewangian, unsur dupa, ataupun dalam Islam itu pakai apa namanya, pokor ya, yang di Mekah yang dibakar. Saya biasanya selalu makainya dupa ini dihidupin, udah hidup, taruh dulu ini, atau enggak ini dipegang. Ini dipegang sambil energinya ini
kita selaraskan menjadi energi positif. Energi positif sambil kita minta sama Allah ya, karena tugas kita ini seperti menarik energi negatif yang ada di tubuh manusia. Tapi hak prerogatif segala bentuk kesembuhan, sembuh total, hilang total, itu Allah kan, seperti itu, Tuhan. Kita tugasnya hanya meringankan, bukan menyembuhkan. Tapi kalau ada orang bilang, aku bisa menyembuhkan, nonsen. Tapi aku usahakan meringankan apa yang menjadi keluhanmu, kan seperti itu. Ini diputar untuk apa? Mengaktifkan medan energi, medan aura. Sambil ini didekatkan. Habis itu, kalau ayah biasanya gini, doa itu kan macam-macam. Nah, akhirnya nanti muncul rapalan, muncul doa, muncul ayat-ayat, surat-surat yang dimasukkan, kan seperti itu. Kita hanya cukup Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, telur ini menjadi media untuk meringankan kesembuhan, keluhan pasienku atas izinmu. Tetap atas izinnya Allah. Nggak bisa kita ngecap aku bisa nonsen. Jadi sesuatu itu baru, ini udah jadi, dupanya ada, energi dupa. Kenapa harus wangi? Wangi ini untuk membuka istilahnya sinyal frekuensi ya. Dalam tubuh manusia itu sama aja. Kita kasih wewangian, kita habis mandi kasih wewangian, tingkat kepercayaan diri auranya merasa terbuka. Kan seperti itu. Itu kan berarti frekuensi kita di posisi itu. Ketika kita masuk di dimensi astral untuk media penyembuhan lagi, kita membutuhkan yang namanya wewangian untuk menyamakan frekuensi kita agar mesin yang namanya mesin telur ini, yang seperti itu, ini bisa bekerja untuk mengambil, menyerap energi negatifnya, bukan penyakitnya. Sekali lagi, bukan penyakitnya. Kalau ada sesuatu yang dimasukkan di media ini berupa penyakit, seperti itu, penyakit metafisik dia masuk 100%, itu nggak mungkin. Tapi kalau menyerap energi negatifnya masuk ya, ini masuk ke sini, dalam suatu cangkang ini kan seperti ini, telur ini udah masuk, kita buang, baru ada yang kedua, telur yang baru, khususnya kuning telurnya. Kuning telur itu baru kita doain benar, minta kesembuhan benar. Ada sesuatu yang energi nyerap, ada sesuatu energi positif masuk. Jadi ada kuning telurnya dimakankan dengan, yaitu tadi, berdoa, baca Bismillah, Al-Fatihah, kan seperti itu. Katakanlah dia minta sesuatu yang berhubungan dengan kesembuhan, ringankan, dia bacakan Asmaul Husna, sesuatu yang lebih banyak ke arah menyebut keesaan, keagungan Allah, karena kita minta kesembuhan, ya kan, seperti itu. Jadi ini hanya media yang dimana kadang dalam ruang lingkup pemahaman kan lari kemana-mana ini, akhirnya kan menjadi bid'ah, akhirnya menjadi, nah di sini unsur jin itu masuk. Berkali-kali setiap konten ayah selalu bilang unsur jin masuk, dalam arti menyesatkan. Itu yang akhirnya memakai mantra ini, pakai itu, lagu ini, lebih parah lagi menyesatkan di para praktisi oknumnya yang harusnya bisa membersihkan jinnya atau penyakitnya, malah kemasukan jin, diomongin kasih paku aja, kasih kasih jarum aja. Berarti kan yang kemasukan oknum praktisinya, kan seperti itu. Kalau kita mau mengambil energi negatif, malah kita kena energi negatif sebelum melakukan. Itu loh yang saya maksud. Membenarkan, meluruskan.
ajaran ini kan ajaran tradisi kekayaan budaya Nusantara. Kalau bisa dipertahankan dengan keasliannya, istilahnya, kenapa harus kita kita halang-halangi atas dasar medis? Orang penemunya juga leluhur kita. Yang menjadi penghalang-halang itu karena kan itu tadi modifikasinya macam-macam. Gitu kurang lebih. Ini tentang media telur ya pemirsa. Jadi untuk pemanfaatan dari media telur. Ini kan konten edukasi, memahamkan apa yang harus dipahamkan. Ya, semoga teman-teman bisa paham tadi penjelasan tentang media telur sebagai penyerap energi negatif sebenarnya. Ya, gitu ya. Oke teman-teman, untuk pembahasan kali ini tentang media telur sebagai penyerap energi negatif sudah dijelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya undur diri. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.